atas perbuatannya tersebut, sehingga dia menganggap bahwa dia tidak keliru. Nah, orang yang berbuat durhaka, kemaksiatan juga terjebak di dalam dugaan yang salah tersebut. Sebagaimana terjebaknya orang kafir atas dengan dugaan yang keliru. Mereka menang, mereka juga bisa menyakiti kaum muslimin, menyudutkan mereka, bahkan membunuh mereka, dan mereka masih saja pongah dengan segala kemenangan yang mereka peroleh. Padahal itu apa? Masa tangguh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tampaknya masa tangguh itu membuat mereka maghrur, membuat mereka menjadi tertipu, terpedaya. Mereka kira itu adalah kebaikan yang sedang mereka terima. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, itu bukan khair dan kebaikan. Masa tangguh itu untuk menambah bagi mereka, selama mereka tetap di dalam kekufuran, maka tidak akan bertambah kebaikan mereka. Yang bertambah adalah perbuatan dosa. Dan akhirnya tentu mereka tidak bisa mengelak, tiba saatnya ada azab yang akan menimpa. Nah, ini jadi pelajaran juga bagi siapa? Bagi kaum muslimin yang tergoda, yang lemah iman sehingga tergoda berbuat kemaksiatan. Ini kalau Allah Subhanahu wa taala masih membiarkan, Allah Subhanahu wa taala membiarkan bukan berarti lalai dari perbuatan kita. Ini jangan dikatakan bahwa Allah tidak mengetahui. Allah yumhil wala yuhmil. Allah tu memberi tangguh, bukan berarti Allah lalai dari perbuatan manusia. Tidak ada sesaat pun, sedetik pun Allah Subhanahu wa taala lalai dengan perbuatan hamba-Nya. Kapanpun, dimanapun, Allah raqibun, maha mengawasi atas segala perbuatan hamba. Jadi banyak orang yang idza uhmila, ya, idza umhila dhanna annahu uhmila. Apabila dia diberi tangguh, dia kira bahwa dia sedang luput dari pengawasan. Padahal tidak. Allah Subhanahu wa taala hanya memberi fa'amhilhum. Nah, beri mereka tangguh sejenak. Nah, itu bukan berarti Allah Subhanahu wa taala lalai dengan perbuatan hamba-Nya, tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Nah, dugaan seperti itu menghinggapi banyak orang. Menghinggapi orang-orang kafir. Kalau orang-orang kafir dengan kekufuran mereka bersikap demikian, ya seirama dengan kekufurannya. Karena itu diperingatkan Allah. Cuma yang sangat mengherankan itu adalah orang-orang yang mengaku mukmin, beriman, beragama Islam, tapi juga bersikap seperti ini. Dia terjatuh ke dalam kemaksiatan, kemudian dia tidak menerima hukuman atas perbuatannya itu. Dia kira bahwa Allah Subhanahu wa taala lalai dengan apa yang dia lakukan. Nah, semakin menjadi-jadilah dia di dalam perbuatan maksiat. Ini adalah dugaan yang keliru. Allah Subhanahu wa taala qad yumhil. Ada kalanya memberi tangguh, tapi bukan berarti yuhmil. Bukan berarti Allah berlepas diri, berlepas tangan begitu saja, tidak mengawasi dan lalai dengan perbuatan hamba. Mustahil. Nah, karena itu selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan
maka tentu sikap seorang yang baik hendaklah memanfaatkan kesempatan itu untuk memperbaiki apa yang telah diperbuat selama ini berupa fasad, kerusakan, maasi, kemaksiatan. Jangan lanjutkan perbuatan yang tidak benar itu. Nah, itulah gunanya ayat-ayat Allah turun dan disampaikan setiap saat dalam berbagai kesempatan oleh para ulama, para dai. Itu makanya Al-Quran dikatakan sebagai pemberi peringatan tadhkirah, supaya manusia tidak terus bergelimang dengan kemaksiatan karena dugaan yang tidak benar. Wala yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim. Nah, kalau kita berbicara tentang az-zan, dugaan-dugaan yang hinggap kepada manusia, tidak sedikit peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, baik kepada orang-orang beriman, begitu kepada seluruh manusia, bahwa meletakkan atau mendasarkan sikap dan perilaku kita di atas dugaan itu berisiko. Dalam banyak hal. Jadi, mengambil sikap, membuat suatu tindakan yang hanya berdiri di atas zon, di atas dugaan, punya risiko besar. Karena itu, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa inna ba'dadh dhanni itu ismun, sebahagian dari dugaan itu malah menjatuhkan orang ke dalam perbuatan dosa. Karena itu jauhilah banyak dugaan dan sangkaan, apalagi membangun berdasarkan dugaan dan sangkaan itu kita bersikap pula, mengambil kebijakan pula. Artinya apa? Orang-orang yang beriman mesti taharri, mesti teliti, menelusuri apa yang menjadi landasan pijakan dia di dalam menentukan sikap dan perbuatan. Bukan hanya sebatas dugaan semata. Setidaknya dugaan itu sudah ada dasar-dasar atau tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa arah dugaan itu adalah dugaan yang kuat, bukan semata dugaan saja. Nah, itulah yang dituntunkan oleh Al-Quran kepada kita, agar kita berbuat, bersikap, mengambil tindakan ala ilmin, di atas ilmu, bukan hanya di atas sangkaan. Nah, perbuatan yang didasarkan kepada sangkaan-sangkaan, apalagi sangkaan itu bersumber dari berita yang dibawa oleh orang yang tidak bisa dipegangi amanah, seperti kaum fasiqun, orang-orang fasik, ujungnya hanya akan mendatangkan penyesalan. Hanya diperingatkan oleh Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. So, kalau tidak, maka akibat dari perbuatan itu
kamu akan menimpakan orang dengan suatu sikap, suatu pernyataan atau apapun yang akhirnya keputusanmu itu akan membuat kamu menjadi menyesal di kemudian. Nah, karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim banyak peringatan tentang menduga dan menyangka itu. Perhatikan di samping surat Ali Imran ayat 178, nanti ada lagi ayat 180-nya. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahum Allah. Kemudian dalam surat Al-A'raf, fariqan hada wa fariqan haqqa alaihim ad-dalalah. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Dalam surat Al-Anfal juga ada. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. Kemudian dalam surat Al-Kahfi lagi ayat 104, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Jadi banyak sekali Al-Qur'anul Karim mengingatkan la yahsabanna, jangan kalian menduga. Dan tidak sedikit ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kesalahan mereka yang menduga-duga itu. Perhatikan juga dalam surat Al-Ahzab juga, dalam surat Az-Zukhruf juga, dalam surat Al-Mujadilah, yauma yab'atsuhum Allahu jami'an wa yahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadzibun. Nah, dari ayat-ayat seperti ini apa pelajaran yang bisa kita raih? Jangan biarkan dugaan-dugaan yang tidak beralasan, dugaan-dugaan yang keliru bersarang di dalam diri. Itu sikap mukmin itu. Jangankan akan memeliharanya. Dulu orang tukang pelihara segala gosip. Orang yang senang berbicara tetapi semuanya atas kira-kira, semuanya serba kira-kira, serba dugaan, kemungkinan. Karakter orang beriman tidak demikian. Itu karakter kuffar, orang-orang kafir. Bahkan dalam perkara yang tidak masuk akal, yang semestinya mereka tidak masuk menduga dalam hal itu pun mereka lakukan.